Pada kesempatan kali ini, kita akan menceritakan kisah seorang nabi yang sangat mulia. Seorang nabi yang kisah hidupnya diabadikan Allah dalam satu surat penuh di dalam Al-Quran. Dialah Nabi Yusuf alaihissalam, putra dari Nabi Yakub, cucu dari Nabi Ishak, dan cicit dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah memuliakan kisah ini dan menyebutnya sebagai Ahsanul Qasas, yaitu kisah yang paling indah. Allah berfirman, "Kami kisahkan kepadamu, wahai Muhammad, kisah yang paling indah." Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, perlu diketahui, Nabi Yakub alaihissalam dikaruniai 4 orang istri. Dari keempatnya lahir 12 putra, yang kelak menjadi cikal bakal Bani Israel, bangsa yang bernasab dari keturunan para nabi. Di antara istri-istri Nabi Yakub, ada seorang wanita bernama Rahil. Dari rahimnya, lahirlah 2 putra yang paling dicintai Nabi Yakub, yaitu Yusuf dan Bunyamin. Mereka berdua adalah saudara kandung, seibu seayah, yang tumbuh dalam kelembutan kasih dan cahaya keimanan. Adapun 10 putra lainnya lahir dari 3 istri Nabi Yakub yang lain. Mereka pun tumbuh dalam keluarga yang sama, di bawah naungan seorang ayah yang bijak dan penuh kasih. Namun takdir telah menanamkan sesuatu yang berbeda di hati sang ayah terhadap Yusuf kecil. Yusuf tumbuh menjadi anak yang lembut tutur, katanya, santun perilakunya, dan jernih hatinya. Wajahnya memancarkan cahaya keindahan, seolah ada ketenangan yang menular pada siapapun yang memandangnya. Akhlaknya yang halus dan kepatuhannya yang sempurna membuat ayahnya begitu menyayanginya. Namun kasih sayang itu bukanlah bentuk ketidakadilan. Seorang nabi mustahil berlaku zalim kepada anak-anaknya. Hanya saja, rasa cinta yang tumbuh di dalam hati tidak selalu bisa dikendalikan, sebab hati manusia berada dalam genggaman Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah berdoa dengan penuh kerendahan hati, "Ya Allah, inilah pembagianku yang aku mampu, maka janganlah Engkau cela aku atas hal yang tidak mampu aku kuasai, yaitu hatiku." Rasa kasih sayang yang lebih besar kepada Yusuf inilah yang lambat laun menumbuhkan kecemburuan di dada saudara-saudaranya. Mereka mulai melihat perbedaan perlakuan ayahnya, tatapan lembut yang diberikan kepada Yusuf, perhatian yang terasa lebih hangat, dan senyum yang lebih lama. Perasaan iri pun mulai bersemayam dalam hati mereka. Sedikit demi sedikit, cinta yang seharusnya mempersatukan darah daging berubah menjadi bara yang membakar. Dan dari bara kecil itulah, kelak akan muncul sebuah peristiwa besar, kisah yang menggetarkan sepanjang masa. Suatu malam, Yusuf kecil datang kepada ayahnya dengan wajah penuh keheranan dan berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat 11 bintang, matahari, dan bulan, semuanya bersujud kepadaku." Mendengar itu, Nabi Yakub tersenyum. Ia tahu bahwa mimpi putranya bukan sekadar bunga tidur, melainkan isyarat kenabian. Namun, dengan penuh kebijaksanaan, ia berkata dengan pelan, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpi ini kepada saudara-saudaramu, sebab mereka bisa merencanakan sesuatu yang buruk terhadapmu. Sungguh, setan adalah musuh yang nyata bagi manusia." Dari nasihat ini, para ulama mengambil pelajaran berharga. Tidak semua nikmat atau rahasia harus diceritakan kepada orang lain, karena tidak semua hati mampu menahan rasa iri. Terkadang, menceritakan nikmat kepada orang yang salah justru menimbulkan hasad dan kebencian. Namun ternyata, meski Yusuf tidak menceritakan mimpinya kepada saudara-saudaranya, kecemburuan itu sudah mengakar di hati mereka. Mereka berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Yusuf dan saudaranya lebih dicintai ayah kita daripada kita semua, padahal kita lebih banyak dan lebih kuat. Sungguh, ayah kita telah salah besar. Dari ucapan ini tampak bahwa rasa iri telah menutup mata mereka dari kebenaran. Mereka pun berkumpul untuk bermusyawarah merancang rencana jahat. Dalam musyawarah rahasia, salah seorang dari mereka berkata, "Bunuh saja Yusuf atau buang dia jauh ke negeri lain agar perhatian ayah tertuju kepada kita. Setelah itu, barulah kita menjadi orang saleh." Begitulah bisikan setan bekerja, menggoda manusia untuk berbuat dosa dengan janji akan bertobat setelahnya. Namun di antara mereka, ada satu saudara yang berhati lembut. Ia menentang keras rencana pembunuhan itu dan berkata,
"Janganlah kalian bunuh Yusuf. Lemparkan saja dia ke dalam sumur. Nanti ada kafilah yang akan menemukannya dan membawanya pergi." Akhirnya, mereka sepakat dengan saran itu. Rencana jahat yang dibungkus dengan alasan kasih sayang. Keesokan harinya, saudara-saudara Yusuf mendatangi ayah mereka dan berkata dengan manis, "Wahai ayah, izinkan Yusuf pergi bersama kami besok agar ia bisa bermain dan bersenang-senang. Kami akan menjaganya dengan baik." Nabi Yakub menatap mereka lalu berkata, "Sungguh, aku khawatir kalian lalai, lalu ia dimakan oleh serigala." Namun saudara-saudara Yusuf meyakinkan ayahnya, "Bagaimana mungkin serigala bisa memakannya, padahal kami 10 orang yang kuat? Jika itu terjadi, tentu kami termasuk orang yang rugi." Akhirnya, dengan hati yang gelisah, Nabi Yakub pun mengizinkan mereka membawa Yusuf. Nabi Yakub tidak tahu bahwa pada hari itu ia akan berpisah dengan putranya untuk waktu yang sangat lama. Di tengah padang pasir yang sepi, saudara-saudara Yusuf membawa adik kecil mereka berjalan jauh. Yusuf berjalan dengan polos, tidak menyadari rencana jahat yang menantinya. Setelah tiba di sebuah tempat yang sepi, mereka berhenti di tepi sebuah sumur tua. Tanpa rasa kasihan, mereka menatap Yusuf dengan mata penuh kebencian. Mereka kemudian memegangi Yusuf, lalu melepaskan bajunya, dan dengan kasar melemparkannya ke dalam sumur yang dalam dan gelap. Tubuh Yusuf terjatuh ke dasar, terdengar suara air memecah keheningan. Tubuh Yusuf menggigil di dasar sumur yang gelap, basah bercampur ketakutan, sementara cahaya di atasnya mulai menghilang. Namun di tengah kegelapan itu, Allah menurunkan ketenangan ke dalam hatinya. Sebuah bisikan lembut menyentuh jiwanya. "Engkau akan menceritakan kepada mereka kelak tentang perbuatan mereka ini, sedang mereka tidak menyadarinya." Surat Yusuf ayat 15. Yusuf pun tenang. Ia tahu bahwa Allah bersamanya walau seluruh dunia meninggalkannya. Sementara itu, saudara-saudaranya kembali ke rumah dengan rencana licik. Mereka menyembelih seekor kambing, lalu melumuri baju Yusuf dengan darahnya. Di sore hari mereka datang kepada ayah mereka sambil berpura-pura menangis. "Wahai ayah, kami berlomba-lomba dan meninggalkan Yusuf menjaga barang-barang kami. Tiba-tiba serigala memakannya." Mereka lalu menyerahkan baju Yusuf yang berlumur darah. Nabi Yakub memandangi baju itu. Beliau menatap darah yang menempel rapi tanpa bekas sobekan. Seketika beliau tahu itu dusta. Tapi hati seorang ayah yang lembut memilih untuk diam dan bersabar. "Sungguh, jiwamu telah membisikkan kepadamu perbuatan buruk," katanya lirih, "maka kesabaran yang baik itulah kesabaranku. Dan Allah sajalah yang dimohon pertolongannya terhadap apa yang kamu ceritakan." Surat Yusuf ayat 18. Nabi Yakub menangis sepanjang malam, merindukan Yusuf yang amat dicintainya. Beberapa hari kemudian, datanglah rombongan kafilah dagang melewati daerah itu. Mereka berhenti di sebuah sumur untuk mengambil air. Ketika salah seorang penimba menurunkan timbanya ke dalam sumur, ia terkejut. Ada tangan kecil yang memegang timbanya dari bawah. Dengan mata berbinar, ia berseru, "Wahai kawan-kawan, lihat, kita menemukan seorang anak muda." Mereka lalu menarik Yusuf ke atas. Anak kecil itu berdiri di hadapan mereka dalam keadaan basah kuyup, dengan wajah bersih dan mata yang memancarkan ketenangan. Mereka pun berkata, "Ini budak yang tersesat. Kita bawa saja ke pasar, bisa jadi berharga." Akhirnya, kafilah itu membawa Yusuf ke pasar budak di Mesir dan menjual Yusuf dengan harga yang murah, hanya beberapa dirham perak. Mereka tidak tahu bahwa mereka baru saja menjual salah satu manusia termulia di muka bumi. Allah berfirman, "Dan mereka menjual Yusuf dengan harga yang murah, yaitu beberapa dirham saja, karena mereka tidak merasa tertarik kepadanya." Surat Yusuf ayat 20. Ternyata, orang yang membeli Yusuf bukanlah orang biasa. Ia bernama Al-Aziz, seorang pejabat tinggi Mesir yang sangat dihormati dan memiliki kedudukan dekat dengan raja. Dengan penuh wibawa, Al-Aziz membawa Yusuf pulang ke kediamannya, sebuah rumah megah dan luas, dikelilingi pelayan-pelayan yang sibuk melayani, serta dipenuhi kemewahan yang memukau mata. Namun di balik kemegahan itu, takdir Allah tengah menyiapkan sebuah ujian besar bagi Yusuf.
Sebuah ujian yang kelak akan menguji kesucian hatinya dan mengantarkannya pada takdir agung yang telah digariskan untuknya. Sejak pertama kali melihat Yusuf, Al-Aziz merasakan ada sesuatu yang istimewa dalam diri anak muda itu. Wajahnya memancarkan cahaya ketulusan, tutur katanya lembut dan penuh adab, sementara sikapnya menunjukkan kejujuran dan kesantunan yang jarang ditemui. Maka ia berkata kepada istrinya, "Peliharalah anak ini dengan baik. Mungkin suatu hari ia akan bermanfaat bagi kita, atau kita angkat dia sebagai anak." Istrinya pun mengiyakan. Maka mulailah Yusuf hidup di istana itu sebagai pembantu, namun dengan perlakuan yang baik. Allah menanamkan kasih sayang di hati setiap orang yang melihat Yusuf. Kepribadiannya yang lembut dan akhlaknya yang indah membuat semua orang hormat padanya. Tahun demi tahun berlalu, Yusuf tumbuh menjadi pemuda yang sangat tampan dan cerdas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa Nabi Yusuf alaihissalam telah dianugerahi Allah setengah dari keindahan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah menganugerahkan kepada Yusuf ketampanan yang luar biasa yang tidak pernah diberikan kepada siapapun selainnya. Namun, ketampanan itu bukanlah kenikmatan semata, melainkan ujian besar. Setiap wanita yang melihat wajah Nabi Yusuf pasti akan terpikat. Dan di antara mereka yang terpikat adalah istri Al-Aziz, seorang wanita cantik dari kalangan bangsawan, yang dalam sejarah dikenal dengan nama Zulaikha. Awalnya, rasa cinta itu muncul perlahan. Ia sering melihat Yusuf bekerja di rumah, mendengar suaranya ketika berbicara dengan sopan, menyaksikan akhlaknya yang lembut dan tulus. Hari demi hari, rasa kagum itu berubah menjadi cinta, dan cinta yang tak dikendalikan bisa berubah menjadi fitnah besar. Suatu hari, Zulaikha menunggu hingga rumah sepi. Para pelayan telah pergi dan suaminya berada di istana raja. Ia mempersiapkan dirinya, mengenakan pakaian terbaik, lalu menutup rapat semua pintu kamar satu persatu. Udara menjadi hening. Ketika Yusuf masuk untuk mengerjakan tugas seperti biasa, Zulaikha berdiri di hadapannya dengan mata penuh syahwat. Ia berkata dengan suara pelan, "Marilah kemari, Yusuf." Yusuf terkejut. Ia sadar apa yang sedang terjadi. Maka dengan hati yang takut kepada Allah, ia berkata dengan tegas, "Aku berlindung kepada Allah. Sesungguhnya, Tuanku telah memperlakukanku dengan baik. Sungguh, orang-orang zalim tidak akan beruntung." Kalimat itu keluar dari hatinya yang teguh. Ia tidak hanya menolak ajakan zina, tetapi juga menolak pengkhianatan terhadap amanah. Yusuf tahu, majikannya telah mempercayainya sepenuh hati. Dan yang paling penting, Allah melihat setiap perbuatannya. Namun Zulaikha tetap mendekat. Ia berusaha menarik Yusuf. Dalam ketegangan itu, Yusuf berlari ke arah pintu, tetapi Zulaikha mengejarnya dan menarik bajunya hingga terobek dari belakang. Tiba-tiba, suara pintu terbuka. Di depan pintu berdirilah Al-Aziz, suaminya. Nabi Yusuf dan Zulaikha terkejut. Zulaikha yang sedang ketakutan segera berkata, "Apa balasan bagi orang yang berniat buruk terhadap istrimu jika bukan dipenjara atau disiksa?" Namun Yusuf segera membela diri dengan jujur. Yusuf berkata, "Dialah yang menggoda aku." Ketegangan pun memuncak. Lalu datanglah seorang saksi dari keluarga Zulaikha yang berkata, "Jika bajunya robek di depan, berarti Yusuf yang bersalah. Tapi jika bajunya robek di belakang, maka dialah yang berbohong." Al-Aziz langsung memeriksa baju Yusuf, dan ternyata baju Yusuf robek di bagian belakang. Maka jelaslah siapa yang berdusta. Lalu Al-Aziz pun berkata kepada istrinya, "Ini memang tipu dayamu. Sungguh, tipu daya wanita itu besar." Surat Yusuf ayat 28. Kemudian Al-Aziz berkata kepada Yusuf, "Yusuf, lupakanlah hal ini, dan engkau, wahai istriku, mohon ampunlah atas dosamu." Desas-desus tentang Zulaikha dan Yusuf menyebar cepat di kota Mesir. Bisik-bisik terdengar di pasar, di rumah-rumah bangsawan, bahkan di istana. Para wanita Mesir yang juga berasal dari kalangan terhormat mulai membicarakannya dengan nada sinis. "Istri Al-Aziz jatuh cinta pada budaknya sendiri," kata mereka sambil menahan tawa. "Dia tergila-gila pada pemuda asing yang tidak sepadan dengannya."
Perkataan itu sampai ke telinga Zulaikha. Ia sangat tersinggung dan merasa direndahkan. Maka ia ingin membuktikan sesuatu kepada seluruh wanita Mesir bahwa siapapun yang melihat Yusuf pasti akan jatuh cinta. Dari sinilah datang ujian Yusuf yang lebih besar lagi. Maka Zulaikha merencanakan sebuah jamuan besar. Dia mengundang wanita-wanita Mesir yang sering mempergunjingkannya untuk datang ke rumahnya. Hari itu pun tiba, para tamu datang dengan pakaian terbaik. Mereka duduk di ruang besar yang indah. Di depan mereka disajikan buah-buahan, dan di tangan mereka diberikan pisau-pisau tajam untuk memotongnya. Setelah mereka duduk, bercakap-cakap, dan mulai menikmati jamuan, Zulaikha lalu memberi isyarat kepada pelayannya, "Keluarkan Yusuf." Maka Yusuf pun keluar dengan langkah yang tenang, wajahnya bersinar lembut, dan pandangan matanya tunduk penuh kehormatan. Cahaya seolah mengiringi setiap langkahnya. Ketika para wanita itu melihatnya, mereka terpana. Tidak ada satupun dari mereka yang mampu berpaling darinya. Mata mereka membesar, napas mereka tercekat, dan tanpa sadar pisau di tangan mereka melukai jari-jari mereka sendiri. Darah mengalir, namun mereka tidak merasakan sakitnya karena terpesona oleh ketampanan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Dengan suara bergetar mereka berkata, "Maha sempurna Allah, ini bukanlah manusia. Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia." Zulaikha menatap mereka dengan senyum tipis dan berkata, "Inilah dia, lelaki yang karenanya kalian mencelaku. Aku memang tergila-gila padanya. Aku yang menggoda dia, tapi dia menolak. Dan jika dia tetap menolak perintahku, maka aku akan memenjarakannya. Sungguh dia akan menjadi orang yang hina." Ucapan itu menggambarkan betapa kuatnya rasa cinta Zulaikha kepada Yusuf. Mendengar ancaman Zulaikha, Yusuf tidak punya kuasa untuk melawan ancaman wanita itu. Yusuf kemudian menatap langit dan berdoa dengan penuh ketulusan. "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Dan jika Engkau tidak lindungi aku dari tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung kepada mereka dan termasuk orang yang bodoh." Surat Yusuf ayat 33. Maka, tak lama kemudian, keputusan pun ditetapkan. Zulaikha yang dilanda rasa malu dan dendam, kemudian memaksa suaminya agar menjatuhkan hukuman kepada Yusuf. Yusuf pun akhirnya dijebloskan ke dalam penjara, bukan karena bersalah, melainkan karena menolak dosa. Namun, meski berada di balik jeruji, ia tetap membawa cahaya iman ke dalam kegelapan. Setiap tahanan menyukai Yusuf karena kelembutannya, tutur katanya yang bijak, dan wajahnya yang menenangkan. Dalam waktu singkat, Yusuf menjadi sosok yang dihormati di antara para penghuni penjara. Dan disinilah akan terjadi peristiwa besar berikutnya. Tafsir mimpi dua pemuda di penjara yang kelak membuka jalan bagi Yusuf menuju istana Raja Mesir. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Di antara para tahanan yang bersama Yusuf itu ada dua orang pemuda. Keduanya dulu bekerja sebagai pelayan raja. Yang satu adalah penuang minuman raja, yang satunya lagi adalah pembuat roti. Mereka dihukum karena dituduh melakukan pelanggaran terhadap raja. Pada suatu malam, kedua pemuda itu bermimpi. Lalu pada keesokan harinya, dengan wajah penuh kebingungan, dua pemuda tersebut mendatangi Yusuf. Mereka tahu Yusuf bukan orang biasa. Ada kejujuran yang terpancar dari matanya, ada kelembutan dalam tutur katanya, dan ada kebijaksanaan yang membuat hati orang merasa tentram di dekatnya. Salah satu dari mereka berkata dengan nada cemas, "Aku bermimpi melihat diriku memeras anggur." Yang satunya lagi menimpali, "Sedangkan aku bermimpi membawa roti di atas kepalaku, dan burung-burung datang memakan sebagian darinya." Wahai Yusuf, jelaskanlah kepada kami arti mimpi itu, karena kami tahu engkau termasuk orang yang berbuat baik. Nabi Yusuf tersenyum lembut. Ia tahu Allah telah memberinya ilmu tawil mimpi. Namun sebelum menafsirkan mimpi mereka, Yusuf memanfaatkan kesempatan itu untuk berdakwah, mengajak mereka mengenal Allah. Yusuf berkata dengan tenang, "Tidak akan datang kepadamu makanan yang akan diberikan kepadamu, melainkan aku telah mengetahui tafsirnya sebelum itu sampai kepadamu. Itulah sebagian dari ilmu yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku.
Aku telah meninggalkan agama kaum yang tidak beriman kepada Allah dan yang mengingkari kehidupan akhirat. Surat Yusuf ayat 37. Kemudian Yusuf melanjutkan, "Wahai kedua temanku di penjara, manakah yang lebih baik? Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa dan Maha Kuasa?" Dengan lembut, Yusuf mengingatkan bahwa hanya Allah satu-satunya Tuhan yang layak disembah. Setelah itu, Yusuf menafsirkan mimpi mereka. "Wahai sahabatku yang pertama," ujarnya kepada pemuda yang bermimpi memeras anggur, "engkau akan kembali kepada tuanmu dan kembali menjalankan tugasmu memberi minum kepadanya seperti dahulu." Lalu Yusuf menoleh kepada pemuda yang satu lagi. "Adapun engkau," lanjut Yusuf, "engkau akan disalib dan burung-burung akan memakan sebagian dari kepalamu. Sungguh, telah diputuskan perkara yang kamu tanyakan." Maknanya, pemuda yang memeras anggur akan dibebaskan dan kembali bekerja untuk raja. Sedangkan pemuda yang membawa roti akan dihukum mati. Keduanya temannya itu lalu terdiam. Ramalan itu terdengar berat, tapi Yusuf berkata dengan tenang, "Inilah ketetapan yang Allah ajarkan kepadaku." Kemudian Yusuf berpesan kepada yang selamat dari keduanya, "Apabila engkau nanti keluar, sebutlah aku di hadapan rajamu." Maksudnya, agar pemuda itu menceritakan kepada raja tentang dirinya, bahwa ia dipenjara tanpa salah. Namun, setan membuat orang itu lupa untuk menyebutkan Yusuf di hadapan raja. Maka Yusuf pun tetap tinggal di penjara selama beberapa tahun lagi. Di dalam penjara, Yusuf menemukan makna sabar yang sejati. Ia tidak hanya menahan diri dari kesedihan, tetapi juga dari keputusasaan. Baginya, penjara adalah tempat untuk mendekat kepada Allah. Setiap malam, ia beribadah dalam hening, dan setiap siang, ia menebar nasihat kepada para tahanan. Dari lisannya mengalir kata-kata hikmah yang menenangkan hati. Ia mungkin terkurung oleh dinding, tetapi jiwanya bebas. Ia mungkin kehilangan kebebasan, tetapi tidak kehilangan kemuliaan. Sebab bagi orang beriman, kehormatan tidak diukur dari tempat ia berdiri, melainkan dari bagaimana ia berdiri di hadapan Tuhannya. Tahun-tahun berlalu, Yusuf masih berada di balik jeruji, namun hatinya tetap bersinar. Di luar sana, dunia terus bergerak. Istana Mesir masih berdiri megah dengan segala kemewahannya. Tetapi di balik kemegahan itu, tak lama lagi akan datang ujian besar dari Allah. Suatu malam, Raja Mesir bermimpi. Ia melihat 7 ekor sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Ia juga melihat 7 tangkai gandum hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering. Mimpi itu begitu nyata, seolah ia benar-benar menyaksikannya di depan mata. Keesokan paginya, sang raja memanggil semua penasihat, tabib, dan ahli tafsir mimpi di istananya. Dengan wajah gusar, sang raja berkata, "Wahai para pembesar, jelaskan kepadaku makna mimpiku, jika kalian memang orang-orang yang pandai menafsirkan mimpi." Namun mereka hanya saling berpandangan. Ada yang menunduk, ada yang menggelengkan kepala. Akhirnya mereka menjawab dengan bingung, "Itu hanyalah mimpi-mimpi kosong, wahai raja. Kami tidak tahu." Tafsirnya raja merasa tidak puas. Mimpi itu terus menghantui pikirannya. Dan di tengah kebingungan itu, pelayan raja yang dulu pernah dipenjara bersama Yusuf teringat sesuatu. Ia menepuk dahinya dan berkata, "Aku teringat seorang yang dapat menafsirkan mimpi dengan benar. Izinkan aku pergi menemuinya, wahai raja." Sang raja pun mengizinkan. Maka pelayan itu pun bergegas ke penjara dan menemui Yusuf. Setelah memberi salam dengan hormat, ia berkata, "Wahai Yusuf, orang yang jujur, jelaskanlah kepada kami tentang mimpi 7 ekor sapi gemuk yang dimakan 7 sapi kurus, dan 7 tangkai gandum hijau, serta 7 tangkai yang kering, agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." Yusuf menatapnya dengan ketenangan yang sama seperti dahulu. Ia tidak menegur karena dilupakan bertahun-tahun, tidak pula menyalahkan. Ia hanya menjawab dengan bijak, "Kalian akan menanam selama 7 tahun berturut-turut. Maka apa yang kamu panen, biarkanlah tetap pada tangkainya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Setelah itu, akan datang 7 tahun yang sangat sulit, yang akan menghabiskan apa yang kamu simpan sebelumnya, kecuali sedikit dari apa yang kamu simpan.
Kemudian setelah itu akan datang 1 tahun, di mana manusia diberi hujan deras, dan mereka akan dapat memeras anggur, serta mengambil hasil bumi kembali. Itulah tafsir yang begitu jelas dan mendalam. Bukan hanya penjelasan tentang mimpi, tapi juga strategi ekonomi yang menyelamatkan negeri. Ketika sang pelayan menyampaikan tafsir itu kepada raja, raja tertegun. Ia berkata, "Bawalah dia kepadaku. Aku ingin bertemu langsung dengan orang itu." Utusan raja kemudian datang ke penjara untuk membebaskan Yusuf. Namun Yusuf menolak keluar begitu saja. Ia ingin nama dan kehormatannya dibersihkan terlebih dahulu dari tuduhan lama. Yusuf berkata kepada utusan itu, "Kembalilah kepada tuanmu dan tanyakan kepadanya, bagaimana keadaan wanita-wanita yang telah memotong tangan mereka? Sesungguhnya Tuhanku Maha mengetahui tipu daya mereka." Permintaan Yusuf membuat raja penasaran. Ia pun memanggil para wanita Mesir yang dulu menghadiri jamuan Zulaikha. Raja bertanya kepada mereka, "Bagaimana urusan kalian dengan Yusuf ketika kalian mencoba menggoda dia?" Mereka semua menjawab dengan tunduk, "Maha suci Allah, kami tidak mengetahui sedikit pun keburukan pada dirinya." Lalu raja memanggil Zulaikha. Wanita itu sudah tidak muda lagi. Sorot matanya tidak lagi menyala karena cinta dan nafsu, melainkan redup oleh penyesalan yang panjang. Di hadapan raja dan seluruh hadirin, ia berkata dengan suara lirih, "Sekarang, kebenaran telah nyata. Akulah yang menggoda Yusuf, dan sesungguhnya dia termasuk orang yang jujur." Dengan pengakuan itu, Yusuf dibersihkan dari semua tuduhan, dan raja pun berkata, "Bawalah dia kepadaku, agar aku menjadikannya sebagai orang kepercayaanku." Ketika Yusuf dihadapkan kepada raja, beliau berbicara dengan penuh hikmah. Sang raja kagum kepada kecerdasan dan ketulusannya. Ia melihat pada diri Yusuf bukan sekadar kecerdikan, tetapi kemuliaan akhlak dan kebersihan hati. Akhirnya raja berkata, "Sesungguhnya engkau hari ini menjadi orang yang dipercaya dan berkedudukan tinggi di sisi kami." Yusuf menjawab dengan rendah hati, "Jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri ini, karena sesungguhnya aku adalah orang yang menjaga lagi berpengetahuan." Maka Allah pun menjadikannya bendaharawan Mesir, pemimpin ekonomi yang mempersiapkan negeri itu menghadapi masa paceklik yang panjang. 7 tahun pertama berjalan dengan penuh kemakmuran. Di bawah kebijakan Yusuf, Mesir menjadi negeri yang aman dan makmur. Ia menyuruh rakyat menanam dan menyimpan hasil panen dengan cara bijak. Setiap butir gandum dihitung, disimpan, dan dijaga agar tidak sia-sia. Kemudian tibalah 7 tahun masa sulit. Tanah menjadi kering, hujan berhenti, sungai-sungai surut. Namun, berkat kebijakan Yusuf, rakyat Mesir tidak kelaparan. Bahkan negeri-negeri tetangga datang untuk membeli bahan makanan. Dari sinilah akan dimulai pertemuan besar yang sudah ditakdirkan oleh Allah. Pertemuan antara Yusuf dan saudara-saudaranya yang dulu melemparkannya ke dalam sumur. Sahabat pijar studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Di negeri Kan'an, tempat tinggal Nabi Yakub alaihissalam, musim paceklik telah melanda. Tanah menjadi kering, tumbuhan tidak tumbuh, dan air sulit didapat. Keluarga Yakub yang terdiri dari anak-anaknya mulai kehabisan bahan makanan. Namun terdengar kabar bahwa di negeri Mesir masih banyak persediaan gandum, karena penguasa di sana dikenal sangat bijak dalam mengatur bahan pangan. Maka Yakub berkata kepada anak-anaknya, "Wahai anak-anakku, pergilah kalian ke Mesir dan belilah bahan makanan di sana untuk keluarga kita, agar kita tidak binasa karena kelaparan." Tanpa mereka ketahui, penguasa Mesir yang mereka tuju adalah Yusuf, saudara yang dulu mereka buang ke dalam sumur. Dengan langkah penuh harap, ke-10 saudara Yusuf datang ke Mesir. Mereka berjalan jauh menembus padang pasir, hanya demi mendapatkan bahan makanan agar keluarga mereka tidak kelaparan. Setelah berhari-hari berjalan, akhirnya mereka tiba di istana megah tempat pembagian gandum, di mana pejabat tinggi kerajaan mengatur seluruh urusan pangan negeri itu. Ketika mereka diizinkan masuk ke hadapan penguasa Mesir itu, tak satu pun di antara mereka menyadari siapa sosok yang berdiri di depan mereka. Wajar saja, kini Yusuf telah tumbuh menjadi seorang pria dewasa yang berwibawa dan mengenakan pakaian kebesaran Mesir.
Namun, di balik segala kebesaran itu, Yusuf segera mengenali mereka. Wajah-wajah yang dulu menatapnya dengan kebencian, kini tampak letih dan penuh penyesalan. Hatinya bergetar, inilah orang-orang yang dahulu melemparkannya ke dasar sumur, dan kini mereka berdiri di hadapannya, memohon pertolongan dari Allah melalui tangan orang yang dulu mereka zalimi. Allah berfirman, dan saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir, lalu mereka masuk ke tempatnya. Maka Yusuf mengenal mereka, sedangkan mereka tidak mengenal Yusuf. Surat Yusuf ayat 58. Nabi Yusuf lalu menyambut mereka dengan ramah, memberi mereka bahan makanan sesuai jatah, dan kemudian berkata, "Bawalah kepadaku saudara kalian yang lain yang tidak datang bersama kalian. Aku melihat kalian orang jujur, maka aku akan memberimu jatah penuh jika kalian membawanya." Surat Yusuf ayat 59. Yang dimaksud Yusuf adalah Bunyamin, adik kandungnya. Ia tidak ikut saudaranya ke Mesir, padahal Yusuf sangat merindukannya. Namun saudara-saudaranya menjawab, "Kami akan berusaha membujuk ayah kami agar mengizinkan saudara kami ikut bersama kami." Sebelum mereka pergi, ternyata Yusuf diam-diam memerintahkan pelayannya agar menaruh kembali barang pembayaran mereka ke dalam karung gandum. Tujuannya bukan untuk mempermalukan mereka, melainkan agar mereka semakin terdorong untuk kembali membawa Bunyamin. Sesampainya di rumah, mereka membuka karung gandum, dan betapa terkejutnya mereka ketika menemukan barang pembayaran mereka telah dikembalikan. Mereka pun berkata, "Wahai ayah kami, lihatlah, barang pembayaran kami dikembalikan kepada kami. Izinkanlah Bunyamin pergi bersama kami agar kami bisa mendapat jatah lagi." Namun Yakub masih diliputi luka lama. Ia masih ingat bagaimana dulu Yusuf dibawa pergi dan tak pernah kembali. Dengan hati berat ia berkata, "Apakah aku akan mempercayakan dia kepada kalian seperti dahulu aku mempercayakan Yusuf? Tidak, aku tidak akan mengirimnya kecuali kalian berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah untuk membawanya kembali kepadaku." Mereka pun bersumpah. Maka akhirnya, dengan hati bergetar, Yakub mengizinkan Bunyamin ikut bersama mereka ke Mesir. Ketika mereka tiba di Mesir untuk kedua kalinya, Yusuf menyambut mereka dengan lebih hangat. Ia memanggil mereka satu persatu, lalu memisahkan Bunyamin dari yang lain. Yusuf memandang adiknya itu dengan kasih sayang yang lama terpendam, lalu Yusuf berkata kepada Bunyamin dengan berbisik, "Sesungguhnya aku adalah saudaramu, maka jangan bersedih atas apa yang mereka perbuat." Bunyamin kaget lalu menangis. Ia akhirnya tahu bahwa saudaranya yang lama hilang kini hidup dan menjadi orang mulia. Yusuf menenangkannya, lalu menyusun rencana untuk menahan Bunyamin agar bisa tetap bersamanya. Hari-hari berlalu dengan damai di istana Mesir. Yusuf memperlakukan saudara-saudaranya dengan baik. Ia menampung mereka, memberi makan, dan berbicara lembut, tanpa menyimpan sedikit pun dendam lama. Namun, di balik senyum itu, Yusuf menyiapkan cara agar bisa menahan adiknya, Bunyamin, agar tidak dibawa pulang bersama mereka. Ia tahu jika Bunyamin ikut pulang, mungkin ia tak akan pernah melihatnya lagi. Maka, dengan izin Allah, Yusuf menyusun rencana yang halus namun penuh hikmah. Ketika rombongan itu hendak berangkat kembali ke negeri Kanaan, Yusuf memerintahkan agar piala kerajaan yang berupa gelas emas disembunyikan di karung milik Bunyamin. Saat rombongan hendak pergi, tiba-tiba para penjaga istana berkata dengan lantang, "Wahai para kafilah, kalian adalah pencuri." Mereka terkejut dan menoleh ke belakang. "Demi Allah," kata mereka, "kami tidak datang untuk berbuat jahat di negeri ini, dan kami bukan pencuri." Para penjaga menjawab, "Kalau begitu, apa balasan bagi pencuri jika kalian ternyata berdusta?" Mereka berkata sesuai kebiasaan hukum di negeri mereka. Barang siapa mencuri, maka ia akan ditahan sebagai hukuman. Lalu para penjaga pun mulai memeriksa karung-karung mereka satu persatu. Dan akhirnya, ditemukanlah piala itu di karung milik Bunyamin. Semua terdiam. Mereka menatap adik bungsu mereka dengan wajah tidak percaya. "Wahai Bunyamin, ini apa?" tanya mereka panik. Namun Yusuf tahu ini bukan pencurian.
Ini adalah skenario dari langit untuk menahan adiknya, agar tetap bersamanya. Saudara-saudara Yusuf pun berkata dengan nada kecewa, kalau dia mencuri, tidak mengherankan. Dahulu pun saudaranya pernah mencuri. Nabi Yusuf kemudian menunduk. Kalimat itu menembus hatinya, tapi ia tetap menahan diri. Ia berkata dalam hati, kalian lebih buruk, dan Allah lebih mengetahui kebenaran tentang apa yang kalian tuduhkan. Kemudian Yusuf mengumumkan, kami hanya akan menahan orang yang karungnya ditemukan barang itu. Kami tidak akan menzalimi siapapun. Mereka semua merayu agar Bunyamin dibebaskan. Wahai penguasa, ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Kami tahu engkau termasuk orang yang baik. Namun Yusuf menjawab dengan tegas, kami berlindung kepada Allah untuk menahan orang yang bukan pemilik barang itu. Jika kami lakukan itu, sungguh kami termasuk orang zalim. Akhirnya, mereka pun pulang ke Kanaan dengan hati kecewa karena pulang tanpa Bunyamin. Ketika mereka tiba di rumah, mereka langsung menceritakan semuanya kepada ayah mereka. Tentang tuduhan pencurian, tentang adik yang ditahan, tentang ketidakmampuan mereka membebaskannya. Nabi Yakub terdiam. Matanya yang sudah tua kembali basah oleh air mata kenangan. Ia memandang ke langit dan berkata dengan lirih, sungguh indah kesabaran itu. Semoga Allah mempertemukan aku dengan mereka semua. Sungguh, dialah yang maha mengetahui lagi, maha bijaksana. Hatinya Nabi Yakub hancur. Bukan karena kehilangan, tapi karena rindu. Rindu pada Yusuf yang sudah puluhan tahun tidak ia lihat, dan kini rindu pada Bunyamin yang turut mengisi hatinya dengan duka. Hari demi hari, kesedihan itu kian mendalam. Matanya mulai redup hingga akhirnya Yakub kehilangan penglihatan karena terlalu banyak menangis. Anak-anaknya pun berkata, demi Allah, engkau masih mengingat Yusuf hingga engkau hampir binasa atau mati dalam kesedihan. Nabi Yakub menjawab dengan tenang, sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku dan dukaku kepada Allah, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui. Inilah kesabaran yang indah, sabrun jamil, sabar tanpa mengeluh kepada manusia, hanya mengadu kepada Allah. Kesabaran yang membuat tangisan berubah menjadi ibadah dan kesedihan menjadi kekuatan. Melihat ayah mereka yang semakin lemah, saudara-saudara Yusuf akhirnya berkata satu sama lain, wahai ayah kami, mohonkan ampunan bagi dosa kami, sesungguhnya kami telah berbuat salah kepada saudara kami. Nabi Yakub kemudian berkata, wahai anak-anakku, pergilah dan carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Maka berangkatlah mereka kembali ke Mesir untuk ketiga kalinya. Kali ini bukan untuk membeli gandum, melainkan untuk mencari ampunan dan kepastian. Ketika mereka tiba di hadapan Yusuf, mereka tidak lagi bicara sombong. Mereka menundukkan kepala dan berkata, wahai penguasa, kami dan keluarga kami telah ditimpa kesulitan. Kami datang membawa barang yang tidak berharga. Berilah kami ukuran gandum yang penuh dan berilah kami sedekah. Sungguh Allah memberi balasan kepada orang-orang yang bersedekah. Yusuf memandang mereka dengan lembut. Hatinya sudah lama memaafkan, tapi kini tibalah waktunya kebenaran diungkap. Dengan suara bergetar, Nabi Yusuf berkata, tahukah kalian apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf dan saudaranya ketika kalian masih jahil? Mereka semua tertegun, lalu menunduk penuh rasa malu. Air mata penyesalan jatuh dari wajah mereka. Mereka berkata dengan suara gemetar, apakah engkau Yusuf? Tanya mereka tak percaya. Yusuf tersenyum dan berkata, akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami. Barang siapa bertakwa dan bersabar, maka sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik. Air mata pun jatuh di pipi mereka. Mereka menyesal atas semua yang pernah terjadi. Dengan suara pelan mereka berkata, demi Allah, sungguh Allah telah melebihkanmu atas kami, dan sesungguhnya kami telah berbuat dosa. Yusuf menghapus sisa air mata dari wajahnya dan berkata, tidak ada celaan atas kalian pada hari ini. Semoga Allah mengampuni kalian.
Dialah yang maha penyayang di antara para penyayang. Kata-kata itu menembus hati mereka. Kalimat yang hanya bisa keluar dari hati yang bersih. Tidak ada dendam, tidak ada kebencian, hanya kasih sayang dan ampunan. Yusuf lalu memberikan baju kebesarannya kepada mereka dan berkata, "Bawalah baju ini dan usapkanlah ke wajah ayahku, niscaya ia akan dapat melihat kembali. Dan bawalah seluruh keluargamu ke Mesir." Dengan penuh haru, mereka pun pulang. Ketika kafilah mereka hampir tiba di Kanaan, Yakub yang buta tiba-tiba berkata, "Sungguh aku mencium bau Yusuf. Seandainya kalian tidak menganggapku lemah akal." Mereka terkejut, dan tak lama kemudian, ketika baju Yusuf diusapkan ke wajahnya, penglihatan Nabi Yakub kembali. Beliau kemudian mengangkat tangannya ke langit dan bersujud penuh syukur. "Bukankah aku telah berkata kepada kalian, aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kalian ketahui?" Lalu berangkatlah keluarga Yusuf ke Mesir. Dan ketika seluruh keluarga itu berangkat ke Mesir, Yusuf menyambut mereka dengan penuh kemuliaan. Ia naik ke singgasananya, lalu mempersilakan ayah dan ibunya naik bersamanya. Semua saudaranya sujud hormat kepada Yusuf. Bukan sujud ibadah, tetapi sujud penghormatan, sebagaimana adat di masa itu. Nabi Yusuf tersenyum kemudian berkata kepada ayahnya, "Wahai ayahku, inilah tawil dari mimpiku dahulu. Sungguh Tuhanku telah menjadikannya kenyataan. Dia telah berbuat baik kepadaku ketika Dia mengeluarkanku dari penjara dan mendatangkan kalian dari padang pasir setelah setan menimbulkan permusuhan di antara aku dan saudaraku. Sungguh Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha mengetahui lagi, maha bijaksana." Air mata mengalir di wajah mereka semua. Kisah panjang itu akhirnya berakhir dengan ampunan dan persatuan. Bukan kebencian yang menutup kisah ini, tetapi rahmat Allah yang meliputi seluruh hati mereka. Demikianlah kisah Nabi Yusuf alaihi salam, kisah yang Allah sebut sebagai ahsanul qasas, kisah paling indah. Di dalamnya ada cinta, kesabaran, ujian, dan keikhlasan. Ada derita yang berbuah kemenangan, dan air mata yang berubah menjadi cahaya. Yusuf pernah dibuang, tapi tidak pernah merasa sendirian. Ia pernah dituduh, tapi tidak pernah kehilangan kehormatan. Ia pernah dipenjara, tapi justru di sana Allah memberinya kebijaksanaan. Dari kisah ini kita belajar bahwa takwa dan sabar adalah dua kunci kemuliaan. Dendam tidak menghapus luka, tapi maaf menyembuhkan segalanya. Dan bahwa Allah selalu punya rencana terbaik, bahkan di balik peristiwa yang paling menyakitkan. Sebagaimana firman Allah, "Sesungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik." Surat Yusuf ayat 90. Inilah kisah perjalanan Nabi Yusuf alaihissalam yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.